Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tang Zhen, 9 naga api petir. Xiao Yan mengikuti di belakang penatua Qi Huo dan dengan lancar melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu, mereka dengan lembut membuka pintu aula. Berderak. Setelah pintu aula dibuka, interior aula yang sangat megah dan megah muncul di depan garis pandang Xiao Yan. Penatua Qi Huo buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula besar dan berkata, "Kepala lembah, Qi Huo datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Grand Master Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba." Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa dibatasi karena tempat ini adalah markas dari Burning Flame Valley. Ada seorang lelaki tua kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman. Namun, hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari status agung lelaki tua ini di wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibalut dengan sabuk panjang berwarna merah tua yang menonjolkan pinggangnya sehingga tampak semakin memikat. Penampilan wanita ini sangat luar biasa. Namun, ada sikap heroik yang terpancar dari alis tipisnya. Ini, bersama dengan pakaian merah menyala, memberinya penampilan yang gagah berani, memberinya pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula tertuju ketika mereka mendengar suara dari pintu yang dibuka menuju aula, terutama ketika penatua Qi Huo menyebutkan kedatangan Grand Master Alkemis. Cukup banyak orang yang melihat dengan penuh minat. "Haha, Qi Huo, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini," pria tua berambut merah itu tersenyum pada Elder Qi Huo. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa Anda tidak mengundang Grand Master? Apakah Anda mencoba untuk membiarkan orang lain mengatakan bahwa Burning Flame Valley kami memiliki keramahan yang buruk?" Penatua Qi Huo buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut merah itu. Dia menoleh, menghadap keluar aula dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk." Yan Xiao, 10 lebih alkemis di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mereka mendengar cara penyebutan oleh penatua Qi Huo. Mereka belum pernah mendengar Grand Master Alkemis bernama Yan Xiao muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Wajah Xiao Yan yang sangat muda segera tercetak di mata semua orang di aula. Setelah itu, keheningan sementara secara tidak mengejutkan memenuhi aula. Yan Xiao menyapa kepala lembah. Xiao Yan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke pria tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiao Yan samar-samar merasakan tekanan samar saat memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari lelaki tua kurus yang tidak tampak menakutkan ini. Pria tua berambut merah itu juga terkejut saat melihat Xiao Yan. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak mengungkapkannya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiao Yan. Setelah ini, kejutan di matanya juga menjadi lebih padat. "Haha, teman muda itu terlalu sopan. Aku yang dulu, aku, disebut Tang Zhen." Tidak disangka teman muda telah mencapai kelas Dozong di usia yang begitu muda.
bakat ini sangat langka. Pria tua berambut merah itu tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Grandmaster alkemis yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Bakat untuk mencapai kelas Douzong di usia yang begitu muda bisa dianggap luar biasa bahkan di wilayah Central Plains. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang paling luar biasa dari generasi muda di Burning Flame Valley, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa tidak percaya adalah bahwa usia Xiao Yan tampaknya lebih muda darinya. Kepala lembah Tang terlalu memujiku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala Burning Flame Valley. Dia bisa mengetahui kekuatan Xiao Yan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, tatapannya juga menyapu Tang Zhen di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang lain. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan Tang Zhen ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan hari ini bukanlah Douzong, tapi Grandmaster alkemis sejati. Penatua Chihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di sampingnya melirik Xiao Yan saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti tipe orang yang berbicara terus terang. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, seseorang biasanya memiliki kesombongan, terutama alkemis yang memiliki kemampuan tertentu. Mereka diperlakukan seperti orang penting kemanapun mereka pergi. Mereka semua sama-sama menghabiskan separuh hidup mereka berlatih dengan getir untuk mencapai prestasi seperti itu, namun Penatua Chihuo secara acak membawa seorang pemuda dan memanggilnya Grandmaster Alkemis. Ini pasti akan menyebabkan hati mereka merasakan ketidaksenangan. Grandmaster Alkemis adalah sebuah bentuk sapaan yang memiliki bobot signifikan di Central Plains. Apalagi, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah seseorang harus mampu memperbaiki tingkat 6 atau bahkan pil obat tingkat 7 saja. Tentu saja, jika seseorang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, dia sudah bisa disebut guru alkemis. Penatua Chihuo sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, Grandmaster Mo, yakinlah bahwa diriku yang dulu masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yan Xiao ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Yang bernama Elder Mo hanya bisa mendengus pelan ketika dia mendengar ini. Matanya melirik Xiao Yan sebelum dia berhenti berbicara. Haha, jika itu benar-benar seperti yang Penatua Chihuo katakan, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putri saya. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis sambil mencapai kelas Douzong di waktu yang sama. Tanging tampaknya tidak mendengar keraguan yang dirasakan Grandmaster Mo terhadap Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Membuat kesimpulan cepat dengan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua Anda. Wanita berpakaian merah di sampingnya mengerutkan bibirnya dan dengan dingin mendengus. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan sementara dagu seputih saljunya terangkat. Ada provokasi di matanya.
Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun ini. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkan dia, yang memiliki semangat kompetitif, merasakan minat yang besar. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk. Tang Ying tersenyum dan mengarahkan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh penatua Chi Huo di sampingnya. Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level 6 tingkat. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit menjijikkan. Bertingkahlah seperti Anda tidak mendengar kata-katanya. Penatua Chi Huo dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan setelah dia duduk. Xiao Yan menurunkan dagunya tanpa meninggalkan jejak saat mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang ke sini semuanya adalah orang-orang terkenal kecuali dirinya sendiri. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, Anda tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memperhatikan 2 orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah 2 orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar kata-kata penatua Chi Huo. Dia menyelipkan matanya. Ada 2 pria tua yang mata mereka tertutup di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan, tapi Xiao Yan masih samar-samar masih bisa merasakan kekuatan spiritual agung yang meresap ke area di samping kedua orang ini. Alkemis tingkat 7. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Ini harus menjadi pertama kalinya dia melihat alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di kawasan tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah sesepuh eksternal menara pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chi Huo dengan lembut menjelaskan lebih banyak. Hati Xiao Yan sedikit terguncang. Sesepuh eksternal menara pil? Judul ini memang cukup mengejutkan. Haha, karena semua orang telah tiba, aku yang dulu akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Ying di kursi pemimpin terbatuk pelan. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata, saya pikir semua orang menyadarinya. Saya yang dulu ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat tinggi 7. Ekspresi dari 10 lebih Grandmaster Alkemis di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan untuk orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Ying berbicara, 2 sesepuh eksternal menara pil juga perlahan membuka mata tertutup mereka. Mereka melirik yang pertama dan berkata, pil obat tingkat tinggi 7. Pil obat dari tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa saring. Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah 7. Peluang keberhasilan mereka saat menyempurnakan pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil bermutu tinggi, peluang keberhasilan mereka akan sangat menyedihkan. Haha, kamu bisa menyerahkan masalah ini pada diriku yang dulu. Meskipun diriku yang dulu bukanlah seorang alkemis, ada beberapa kemampuan milikku yang tidak kalian semua miliki. Tang Zhen tersenyum dan berkata, yang saya butuhkan hanyalah 2 alkemis yang bisa menahan 9 naga api petir saya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya.
orang bisa mendengar suara embusan saat nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, samar-samar orang bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. Ini adalah 9 naga api petir. Mata Xiao yang sedikit menyipit saat melihat sekumpulan api berwarna perak. Semuanya, tolong panggil kekuatan spiritualmu. Jika Anda mampu menahan pemanggangan 9 naga api petir milik saya, Anda akan mencapai standar kualifikasi. Tang Zhen tersenyum saat dia menginstruksikan. Wajah dari cukup banyak alkemis di aula besar berkedut ketika mereka mendengar ini. Silahkan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.